like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cici Rima Putri Pratama. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Nah, ciri-ciri pajak ada beberapa. Yang pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Nah, fungsi pajak ada beberapa. Yang pertama, fungsi budgeter. Yang kedua, sebagai alat pengukur. Yang ketiga, sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir itu sebagai sarana redistribusi pendapatan. Asas pemungutan pajak ada beberapa. Yang pertama ada asas equality. Asas ini adalah asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Yang kedua asas certainty atau asas kepastian hukum. Yang ketiga ada asas convenience of payment adalah azas pemungutan pajak yang tepat waktu atau azas kesenangan. Dan yang terakhir ada asas economics. Pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada beberapa. Ada berdasarkan pihak yang menanggung, ada berdasarkan lembaga pemungut, dan ada yang berdasarkan sifatnya. Kita bahas satu-satu. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya ada PPh dan PBB. Pajak tidak langsung contohnya ada PPN. Yang kedua ada jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Contoh pajak pusat ada PPh, dan pajak daerah contohnya ada PPN dan retribusi. Dan yang terakhir ada jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak objektif dan ada pajak subjektif. Pajak objektif contohnya pajak PBB. Pajak subjektif contohnya pajak penjualan. Kita bahas satu-satu pajaknya ya. Ada pajak PPh. Dan PPh adalah pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada 1 tahun pajak. Objek pajaknya ada orang pribadi dan badan. Tarif pajak orang pribadi, penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta sama dengan 5%. Sedangkan 50 juta sampai 250 juta kena 15%. Dan 250 juta sampai 500 juta kena 25%. Dan di atas 500 juta per tahunnya dikenakan 30%. Tarif pajak badan, tarif PPh badannya 25%. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar 24.300.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, 2.025.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 24.300.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami,
2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan dalam garis keturunan yang lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap anggota. Nah, perhitungan PPh orang pribadi, PPh yang terhutang sama dengan pendapatan neto 1 tahun dikurang PTKP dikali tarif pajak. Sedangkan perhitungan PPh badan, penghasilan neto dikali tarif pajak. Selanjutnya PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan maupun pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya ada tanah dan bangunan. Bangunannya bisa jadi kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah atau jalan tol dan lain sebagainya. Nah, tarif PBB ini dikenakan 0,5%. NJOP, luas tanah dikali harga jual, luas bangunan dikali harga jual. Nah, NJOP TK, nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu 12 juta. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak itu ada 3. Ada official assessment, adalah wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak. Yang kedua, ada semi-official assessment system. Wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak. Dan yang terakhir itu ada full self-assessment system. Nah, sistem ini wajib pajak bisa menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Nah, adapun alur administrasi pajak, yang pertama, wajib pajak melakukan self-assessment terhadap pajaknya sendiri, baik untuk wajib pajak pribadi maupun pajak badan. Selanjutnya, melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak. Terus pembukuan dan pencatatan, menghitung pajak, selanjutnya membayar pajak atau pelunasan. Nah, jika pajak dirasa terlalu berat, dapat melakukan laporan keberatan pajak ke kantor pajak setempat untuk mendapatkan pengurangan pajak. Untuk reduksi atau kompensasi atau permohonan lainnya dapat dilakukan kantor pajak wilayah wewenang administrasi. Nah, laporan dapat ditujukan ke bagian layanan pajak. Kemudian wajib pajak diberikan penyuluhan atau pembinaan. Selanjutnya penetapan pajak, pengawasan, pemeriksaan pajak, penyelidikan pajak, dan yang terakhir itu penagihan pajak. Nah, wajib pajak bisa melakukan banding, gugatan, selanjutnya peninjauan kembali. Alur administrasi pajak di Indonesia. Apabila ada pertanyaan mengenai pajak, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan tekan lonceng agar tahu info-info terbaru dari video saya. See you next video.